Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penetapan kadar Fe pada sampel garam Fe. Ya. Sebenarnya prosedur ini tidak jauh berbeda dengan prosedur standarisasi kalium dikromat, ya, karena pada standarisasi kalium dikromat kita gunakan larutan garamor, ya, di mana garamor itu sendiri sebenarnya bereaksi dengan komponen pada garamor yang bereaksi dengan kalium dikromatnya adalah ion Fe2+-nya. Nah, hanya saja bedanya pada penetapan kadar ion Fe2+-nya ini berasal dari sampel, ya, bukan berasal dari garamor. Ya, sehingga semua prosedurnya itu sama, hanya kita ganti si baku primernya ini dengan sampel garam Fe. Ya, kemudian pada prosedurnya juga sama, kondisi asamnya itu diberikan kondisi asam dengan cara ditambahkan asam sulfat. Kemudian indikator yang digunakan juga sama, difenilamin sulfonat. Kemudian juga sama, kita tambahkan asam fosfat, ya, supaya perubahan warnanya itu cukup jelas, ya. Dan warna titik akhirnya juga sama, yaitu menjadi ungu biru, ya. Nah, di sini kita kita bahas, ya, prosedurnya. Jadi pertama kita timbang selisih 0,4 gram sampel garam Vero. Maaf, di sini yang ditimbang selisihnya itu adalah 0,152 gram sampel garam Vero, ya. Nah, di sini sampel garam Vero yang digunakan biasanya adalah ferosulfat, ya, FeSO4. Kemudian bilasi dengan H2SO4 4N, ya, supaya dia mudah larut. Kemudian langsung masukin ke Erlenmeyer, terus larutkan dengan 10 ml air bebas O2, ya. Kenapa pakai air bebas O2? Supaya untuk menghindari si O2 pada air itu bisa mengoksidasi si Fe-nya. Kemudian tambahkan 5 ml H2SO4, 1 ml H3PO4, ya, maaf ini salah ketik lagi, PO4. Yang pekat 85%, terus tambahin indikator titrasi deh. Nah, titrasinya sampai dengan terjadi perubahan warna menjadi ungu biru, ya. Titrasinya dilakukan secara duplo, artinya untuk titrasi yang kedua kita timbang lagi, ya, 0,152 gram sampel dan seterusnya sampai dengan prosedur yang terakhir ini, ya. Setelah itu baru deh kita hitung kadar zatnya. Nah, untuk menghitung kadar zat kita cari faktor pengencernya. Karena si zatnya ini langsung dimasukin ke Erlenmeyer, maka volume yang dibuat dengan volume yang direaksikan ini sama, ya. Artinya nilai faktor pengencernya sama dengan 1. Kemudian persen yang mau kita cari kan Fe, berarti Be-nya adalah Be Fe. Nah, volume baku sekundernya ini dari hasil titrasi, kemudian normalitasnya ini dari hasil standarisasi. Nah, kemudian miligram sampelnya ini adalah dari hasil penimbangan sampel. Karena sampelnya ditimbang 2 kali, maka persennya juga dihitung 2 kali, ya. Setelah itu baru deh kita bisa mendapatkan nilai 2 nilai persen Fe, baru deh habis itu dirata-ratakan, ya. Sehingga bisa didapatkan nilai persen Fe pada senyawa tersebut, ya, pada sampel. Jangan lupa hitung persen teoritisnya, ya, hitung juga persen kesalahan, ya, untuk mengetahui sejauh mana titrasi kita ini berlangsung dengan baik, ya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai titrasi di kromatometri. Semoga bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.